Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo bisa saja mengeluarkan amnesti dan abolisi jika gagasan memaafkan koruptor yang mau mengembalikan hasil korupsinya terrealisasi. Untuk membahasnya sudah ada pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti dan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Nasir Jamil. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang, Cindy. Saya mau ke Mbak Bivitri dulu. Mbak Bivitri, rencana memberikan amnesti abolisi untuk koruptor yang mengembalikan kerugian negara, ini adalah wacana yang tepat untuk dilakukan oleh Presiden? Sangat tidak tepat, Mbak Cindy. Saya harus jawab straightforward dulu di bagian awal. Karena harus diluruskan ini ya. Jadi betul ada mekanisme di dalam konstitusi kita yang namanya gerasi, amnesti, abolisi. Tapi itu tujuannya bukan untuk hal-hal yang sifatnya justru bisa merusak hukum pidana kita. Amnesti misalnya Mbak Cindy itu biasanya ditujukan untuk orang-orang yang bahkan urusannya adalah pidana politik. Jadi orang-orang yang dulu tuh pada masa Orde Baru di penjara misalnya ramai-ramai diberi amnesti. Atau yang lebih baru misalnya waktu itu Pak Jokowi memberi amnesti untuk kasus kekerasan seksual yang kemudian salah pemidanaannya. Jadi tujuannya untuk memperbaiki hal-hal seperti itu. Abolisi juga tujuannya adalah untuk mengoreksi. Tapi kalau konteksnya pengampunan koruptor, yang harus disadari oleh kita semua, korupsi itu bukan karena alasan tekanan politik, apalagi kehilafan. Korupsi itu biasanya disebabkan karena keserakahan. Bahkan juga biasanya yang korupsi bukan orang miskin ya, tapi orang kaya. Karena mereka serakah saja. Jadi pemaafan sebenarnya justru akan merusak hukum pidana kita karena seakan-akan tidak ada efek jera yang mungkin mereka dapatkan, malah mungkin ibaratnya tuh kita berjudi aja, kita korupsi aja dulu. Nanti untung-untung kalau misalnya kita kembalikan sedikit, terus lolos dari pidana. Ini akan sangat merusak dan sebenarnya melanggar konstitusi kita. Karena tiga hal itu, amnesti, abolisi, dan gerasi, walaupun gerasi tadi tidak disebut ya, itu tiga-tiganya sebenarnya tujuannya bukan untuk memaaf-maafkan tindak pidana yang memang secara nyata sebuah tindakan yang sudah dikualifikasi menurut sistem hukum kita. Nah, Mbak Jadi Bivitri, saya katakan kalau mau amnesti ya biasanya karena tahanan politik misalnya begitu. Nah, Mbak Bivitri, tapi kan kalau dari Pak Yusril bilang dasar hukumnya akan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, itu akan berbenturan tidak dengan Undang-Undang Tipikor? Iya, ini ya dikatakan dasar hukumnya UUD 45 karena memang gerasi, amnesti, abolisi itu ada dalam UUD 45. Tapi tujuan masuknya konsep gerasi, amnesti, abolisi di seluruh dunia bukan untuk memaafkan koruptor. Jadi kalau ini yang terjadi, maka lagi-lagi ini sudah menjadi pola ya setahun belakangan ini atau 3 tahun belakangan ini, penyalahgunaan sistem hukum bahkan konstitusi untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya merusak negara hukum kita. Jadi tentu saja tidak akan berbenturan, tapi kan kacamata kita Mbak bukan soal legalismenya saja. Apakah konstitusi dia lebih tinggi maka silakan undang-undang tipikor dienyahkan, begitu kan, bukan begitu. Okay. Tapi secara konseptual amnesti dan abolisi itu bukan untuk pengampunan sembarang pengampunan terserah presiden. Karena ada akuntabilitasnya, ada tujuannya. Semua konsepsi hukum dalam konstitusi itu pasti ada prinsip-prinsip yang basisnya adalah negara hukum. Dan pengampunan koruptor itu malah merusak negara hukum kita. Oke, soal penyalahgunaan dan juga soal tujuan pemberian. Nah, Bang Nasir Jamil, nah kalau dari Bang Nasir kan untuk amnesti dan abolisi nantinya juga akan diserahkan dulu ke DPR sebelum akhirnya kepresnya diterbitkan. Nah, kalau dari DPR gimana sebenarnya? Lobby-lobbynya udah sejauh mana? Seserius apa sih Pak Prabowo akan merealisasikan ini, pemberian pengampunan untuk koruptor ini? Iya, korupsi itu kan kejahatan kerah putih ya, bukan kerah kuning atau kerah abu-abu ya, atau apalagi tidak berkerah gitu. Jadi dan sering korupsi itu erat kaitannya dengan penyelenggara kekuasaan ya, penyelenggara negara. Oleh karena itu memang kita belum bisa pahami ini karena sepotong-sepotong ya. Jadi Pak Prabowo mengatakan seperti itu, lalu kemudian Menko Hukum dan Imigrasi Pemasyarakatan mengatakan merujuk kepada konstitusi. Tadi Bivitri sudah menyampaikan soal itu. Kalau ditanya DPR hari ini sedang menjalani masa reses. Ya, kita tidak bersidang dan setahu saya memang belum ada komunikasi soal itu ke DPR.
Ya mungkin saja di antara pimpinan, tapi tidak formal ya, mungkin apa namanya komunikasi informal. Tapi saya mencoba untuk memahami ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Begini, bisa jadi ya di tangan presiden itu ada data ya di mana sektor sumber daya alam kita itu dikorupsi cukup luar biasa, sangat masif begitu. Dan uangnya itu tidak ada di Indonesia, uangnya itu dibawa keluar Indonesia. Jadi di tangan Pak Prabowo atau Presiden itu sudah punya data orang-orang yang membawa lari dari kejahatan sektor sumber daya alam, dan dia katakan, hey maling, kira-kira kan begitu, hey maling, gitu kira-kira begitu ya. Kalau bahasa sekarang itu koruptor, hey maling, lo kembalikan, kira-kira begitu. Kalau nggak lo kembalikan, awas lo. Jadi mungkin presiden sudah punya data seperti saya katakan tadi. Nah dia tinggal ingatkan itu orang-orang itu. Bahkan saya mendengar ya sayup-sayup saya dengar nama-nama juga sudah ada di tangan presiden. Itu sayup-sayup saya dengar bahwa orang-orang yang membawa uang hasil kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam. Dan kita tahu bahwa hari ini KPK juga belum begitu mampu ya masuk ke dalam korupsi sektor sumber daya alam itu. Tapi kalau misalnya memang mau juga mengembalikan keuangan negara untuk orang-orang yang misalnya masih di luar negeri, kenapa tidak mendorong undang-undang perampasan aset aja? Kan juga sebenarnya bisa. Iya, itu salah satu mekanismenya sebenarnya ya. Ya tinggal memang kita tunggu dari presiden untuk misalnya mengajukan rancangan undang-undang tentang perampasan aset ya. Nah oleh karena itu sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya terkait dengan hey koruptor kembalikan uang milik rakyat kira-kira begitu, maka aku akan maafkan. Tapi kan itu nanti ada mekanismenya karena asas legalitas itu kan membuat bahwa orang itu bisa diproses secara hukum kalau memang dia melanggar satu peraturan perundang-undangan. Jadi memang ini dari satu sisi asyik juga ini. Ya, Bivitri bisa mengkaji ini ya kalau tadi dikatakan bahwa ini seperti omon-omon dan lain sebagainya ya. Memang makanya saya katakan tadi ini kan ada semacam cuplikan-cuplikan yang kita belum tahu sebenarnya seperti apa begitu. Nah, mudah-mudahan sepulang dari lawatan luar negeri presiden bisa menjelaskan secara utuh ya kira-kira seperti apa sehingga kemudian tidak menimbulkan kebingungan atau menimbulkan kesalahpahaman ya. Nah soal kebingungan dan kesalahpahaman ini Mbak Vivit, ini kan Pak Menko Pak Yusril bilang juga kalau misalnya dengan abolisi dengan amnesti, kasus-kasus yang sedang dilidik atau masih di pengadilan bisa dihentikan. Implikasi hukumnya apabila ini dilakukan untuk kasus korupsi apa Mbak? Iya, abolisi sebenarnya yang menghentikan proses hukum tuh abolisi. Kalau amnesti sudah selesai. Sudah selesai. Ampunan gitu ya. Ya implikasinya adalah para koruptor itu akan dengan senang hati menyembunyikan sebagian barangkali hasil korupsinya di tempat-tempat yang tidak terlacak, kemudian melaporkan sedikit saja, yang penting lolos. Karena kan persoalannya adalah ada persoalan teknis juga Mbak. Jadi misalnya katakanlah ada klaim korupsinya katakanlah 3 triliun. Nah apakah mereka harus kembalikan 3 triliun? Apakah sebenarnya korupsinya sudah 5 triliun tapi kejaksaan menemukan hanya 3 triliun yang dikembalikan 3 triliun? Atau jangan-jangan yang dimaksud Pak Prabowo ya dikembalikan sepertiganya aja juga udahlah kita hentikan saja. Jadi secara teknis pun sebenarnya sistem hukum kita berantakan sekali untuk bisa membuat ini ada akuntabilitasnya. Kita kan nggak punya ukuran dan memang dalam hukum pidana juga tidak sesaklek itu ya. Nggak punya ukuran misalnya kalau korupsi 1 miliar hukumannya 1 tahun misalnya begitu. Memang tidak ada ukuran seperti itu. Jadi berapa besar yang dikembalikan, berapa besar yang sebenarnya disembunyikan, kan juga jadi tidak bisa terang di hadapan publik. Padahal korupsi jangan lupa urusannya nih uang kita nih, uang publik, sebentar lagi pajak mau naik lagi. Nah jadi Mbak Cindy kalau boleh saya mau kembalikan deh. Tujuan pemberantasan, maksud saya tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi apa sih? Kita kaji dulu, apakah sekedar mau dapat uang negara balik atau mau memberantas korupsi sampai ke akarnya. Kalau cuma mau sampai aset negara, harta negara itu balik, seperti kata Bang Nasir Jamil tadi, silakan ajukan undang-undang RUU atau undang-undang perampasan aset. Tapi bukan dengan sekedar mengampuni karena akuntabilitasnya nyaris tidak ada. Menurut saya tujuan dari sistem pidana korupsi kita adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi itu. Jadi tidak bisa main diampunkan begitu saja karena nanti akan juga menimbulkan celah-celah
korupsi dan kolusi lagi. Karena nanti siapa tuh yang akan mengurus? Siapa yang akan bilang yes, yang ini kita kasih abolisi, yang ini jangan. Jangan-jangan nanti tebang pilih lagi. Karena untuk sekarang pun banyak sekali koruptor yang lolos karena tebang pilih karena urusan-urusan politik. Nah, jadi di sini nih yang kita punya masalah besar dalam teknisnya pun. Oke, tapi kalau menurut Mbak Bivitri sebenarnya wacana ini muncul dari, mohon maaf saya ke Bang Nasir. Bang Nasir, tapi kalau menurut Anda, sebenarnya wacana ini disampaikan oleh Pak Prabowo, ini memang dalam bentuk lain untuk mengembalikan aset negara karena Undang-Undang Perampasan Aset belum juga bisa disahkan di DPR, atau bahkan tidak masuk prolegnas 2025? Ya, soal masuk atau tidak masuk itu sebenarnya tinggal kemauan antara eksekutif dan legislatif. Di tengah jalan juga bisa dimasukkan gitu ya. Karena kan banyak pertimbangan kalau memang ingin dimasukkan. Jadi soal masuk atau tidak masuk dalam prolegnas bagi saya itu bukan sesuatu yang penting, tapi itu bisa juga dimasukkan di tengah jalan. Ada mekanisme bisa memasukkan di tengah jalan, asal sekali lagi saya katakan ada political will dari eksekutif dan legislatif untuk membahas itu. Yang kedua, saya katakan tadi bahwa memang agak rumit memang memahami apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, meskipun kita mendukung ya agar kemudian hasil jarahan yang dijarah oleh para penjarah itu bisa dikembalikan kepada negara begitu. Tapi kan tentu harus ada mekanismenya semua. Seorang koruptor itu kan di label koruptor kan setelah vonis pengadilan ya bahwa dia koruptor. Jadi vonis pengadilan meyakini secara sah bahwa dia melanggar undang-undang sehingga dia divonis misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kemudian dia kemudian harus membayar denda, pidana lainnya sebagainya. Jadi memang ini agak sedikit rumit ya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nah, mudah-mudahan saja sekali lagi saya katakan pulang beliau dari lawatan luar negeri bisa menjelaskan masih butuh diterjemahkan lebih jelas lagi ya Bang Nasir ya. Oke. Iya, karena memang tadi itu baik. Secara teknis itu agak rumit gitu untuk menjelaskan. Baik, sudah kami tangkap. Bang Nasir Jamil dan Mbak Bivitri Susanti, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.